masanya demi cerdasnya bangsa, membuka pintu penerangan, jadikan insan bercahaya, merintis jalan pendidikan untuk kejayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara, junjung harkat manusia. Ingatlah pesan mulia bagi kita semua. Ingat sosok Tulodo, Inmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Setiap perjuangan Indonesia selalu terkandang sepanjang masa, tak lelah membela bangsanya demi cerdasnya bangsa, membuka pintu penerangan, jadikan insan bercahaya, merintis jalan pendidikan untuk kejayaan bangsa. Oke, Gali, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat. Sehat. Gali tahu tidak mengapa kamu dipanggil Bu Desi ke ruangan Bu Desi? Tidak tahu Bu, memang ada apa? Begini Gali, Bu Desi mendapatkan laporan bahwa kamu beberapa hari ini sering tidak masuk sekolah. Berapa hari? Baru 1 kali ini Bu, saya tidak masuk. Yang benar. Ya Bu. Soalnya Bu Desi kemarin juga cek, kamu dalam seminggu ini baru masuk 2 kali Gali. Jadi di hari Senin, Selasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat kamu tidak masuk. Apakah betul begitu Gali? Oh iya, saya lupa Bu. Lupa? Ya. Begitu ya, kalau tidak masuk lupa. Oke, nggak apa-apa kalau kamu lupa. Ini Bu Desi mau konfirmasi saja. Kira-kira apa sih yang menyebabkan kamu tidak masuk sekolah tanpa keterangan? Saya bangunnya kesiangan Bu, gara-gara malam itu saya bantu Ibu jualan. Oh begitu. Oke Gali, menurut Bu Desi, membantu ibu itu memang sudah sepantasnya tugas kamu dan kewajibanmu sebagai anak. Tetapi yang perlu kamu perhatikan adalah jangan lupa kamu adalah seorang siswa, tugasmu adalah belajar. Nah, terus membantu ibu, kemudian sampai malam ya, Gali? Iya Bu, sampai tengah malam itu. Sampai tengah malam, kemudian bangunnya kesiangan seperti itu. Ya, bangunnya kesiangan, makanya daripadanya terlambat masuk ke kelas, ini nggak masuk sekalian. Oh begitu. Ya. Sikapmu itu memang bagus Gali. Kalau sebagai anak itu harus membantu orang tua. Tapi jangan sampai lupa ya, tugas kamu sebagai siswa itu belajar. Jadi kamu harus bisa mengatur waktu dengan baik. Bu Desi pun kalau jadi kamu juga pasti akan membantu orang tua berjualan sampai larut malam. Tetapi kalau pagi juga seharusnya kamu bangun ya nak. Jadi kamu seharusnya tetap bertanggung jawab untuk berangkat ke sekolah. Kemudian coba kira-kira kamu kan selama ini sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan nak selama ini? Selama ini sepertinya saya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab Bu. Oke, menurutmu setelah kamu tahu kamu kurang disiplin dan bertanggung jawab, kira-kira solusi apa yang akan kamu lakukan nak untuk memperbaiki hal tersebut? Soal yang tidak masuk sekolah, saya akan memasang alarm agar bisa bangun lebih awal.
di sekolahnya. Oke, jadi kamu akan memasang alarmmu akan kamu nyalakan biar kamu bisa bangun pagi. Kemudian yang kedua, apalagi yang akan kamu lakukan? Solusimu akan tetap membantu orang tua. Akan tetap membantu orang tua. Iya, kemudian akan datang Ke sekolah juga dan tidak melupakan kewajiban sebagai siswa. Oke nak. Saya rasa kamu sudah mengakui kesalahanmu dan kamu juga tahu solusi yang akan kamu lakukan. Jadi yang perlu diingat-ingat, meskipun kamu membantu orang tua sampai larut malam, jangan sampai lupa kewajiban kamu untuk tetap masuk sekolah. Karena itu semua juga demi kesuksesanmu ya nak. Tolong setelah ini kamu ubah sikapmu, diperbaiki. Jika kalau kamu tidak masuk, tolong izin. Dan kalau bisa dan seharusnya kamu lakukan, kamu harus tetap masuk terus ya nak. Kecuali nanti kalau sakit. Selamat siang Sabrina. Sabrina, kamu tahu tidak mengapa ibu bisa memanggil kamu? Enggak. Oke, enggak. Begini ya Sabrina, Bu Desi ini mendapatkan laporan dari Bu Rahma bahwa saat pelajaran bahasa Indonesia kamu menggunakan HP untuk nge-game. Apakah itu benar Sabrina? Ya benar. Soalnya aku bosan banget di kelas. Berapa tuh kayak dongeng gitu loh Bu. Jadinya tuh membuat aku ngantuk. Terus akhirnya aku buka HP. Jadinya nge-game deh. Oh begitu. Menurut Sabrina, apakah tindakan Sabrina itu dibenarkan nak? Enggak sih Bu. Itu sebenarnya salah. Oke, kamu tahu ya salah ya. Oke, menurut ibu, semisal ibu jadi kamu, kalau ibu semisal bosan dengan pelajaran Bu Rahma, pelajaran yang lain, itu mungkin kamu bisa ngomong ke Bu Rahma, Bu, mungkin dibuat game Bu atau bagaimana. Itu mungkin lebih baik nak daripada kamu membuka handphone. Lalu sebenarnya membuka HP saat pelajaran itu tidak masalah menurut Bu Desi. Cuman kamu juga harus tahu waktunya dan tahu batasnya. Kamu sudah izin sama Bu Rahma belum saat membuka HP itu? Belum. Lalu apakah sikapmu itu merugikan banyak orang apa tidak? Ya. Bukan banyak orang. Oke, sikapmu itu sudah merugikan banyak orang. Tidak apa-apa menurut ibu melihat HP, tapi kamu harus tahu ya, nah fungsinya, tujuannya untuk apa. Kalau kamu tahu itu merugikan orang lain, kenapa kamu lakukan itu nak? Karena ya bosan tadi Bu. Makanya aku kayak main HP aja, buka game buat ngilangin rasa bosanku itu. Oh seperti itu. Kira-kira kamu kan selama ini sudah punya keyakinan keras kan yang sudah kamu lakukan dan sepakati dengan teman-temanmu. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar nak? Yaitu bermain di kelas waktu pelajaran. Terus kadang aku juga rame Bu sama teman-temanku. Aku merasa sih salah, cuman kadang kita tuh juga butuh hiburan aja di kelas. Oke, jadi kamu apakah sudah terkait nak keyakinan kerasnya? Masih setengah-setengah sih. Masih setengah-setengah. Kemudian apakah kamu sudah menghargai Bu Rahma sebagai gurumu nak? Sudah sebenarnya, cuman kadang ya itu tadi bosan, makanya aku sering buat gaduh di kelas. Oh seperti itu. Menurut ibu hal tersebut itu banyak merugikan teman-temanmu dan gurumu nak. Jadi pertama, selain teman-temanmu akan juga tergoda untuk mengikuti game, Ibu Rahma juga akan merasa tidak dihargai. Beliau adalah seorang guru. Bagaimanapun metode Bu Rahma dalam menjelaskan, kamu seorang siswa seharusnya tetap memperhatikan dan mendengarkannya, bukan malah seenaknya kamu sendiri. Jadi selain kamu membuat teman-temanmu untuk
ikut-ikutan game, kamu juga kurang menghargai Ibu Rahma. Kira-kira solusi apa yang akan kamu lakukan nak setelah kejadian ini? Oke, mungkin nanti aku bakal mengurangi hal-hal nakalku ya Bu, terus bakal minta ke Bu Rahma untuk mengganti metode pembelajarannya. Seperti yang dibilang Bu Desi tadi, mungkin bisa dijadikan pelajarannya sebagai game, diperbanyakan game ataupun kuis yang seru. Mungkin seperti itu. Oke, kamu perlu tidak nak minta maaf ke Bu Rahma juga? Ya perlu. Oke, jadi setelah ini, setelah kamu tahu kesalahan kamu tolong datangi Ibu Rahma untuk meminta maaf. Kemudian bisa sharing sama Bu Rahma baiknya enaknya bagaimana kalau pelajaran bahasa Indonesia biar tidak bosan. Kemudian yang kedua, kamu harus meminta maaf sama teman-temanmu karena akibat ulangmu, perilakumu itu teman-temanmu bisa saja ikut-ikutan juga ngegame kayak kamu sehingga pembelajarannya tidak kondusif nak. Oke, setelah ini tolong kamu temui Bu Rahma ya nak sama teman-temanmu, jangan diulangi lagi karena menghargai setiap orang, semua orang itu adalah kewajiban dan kita sebagai siswa, kamu sebagai siswa harus menaati tata tertib yang berlaku. Jadi tolong dipastikan dan diingat-ingat setelah ini kamu harus menaati peraturannya Bu Rahma sama pembelajaran, menghargai beliau serta kamu tertib ya nak dalam sekolah. Saya beri doakan semoga kamu menjadi anak yang sukses, apa yang menjadi cita kamu bisa tercapai ya nak. Oke, setelah ini rencana mau kemana nak? Pelajarannya siapa atau mau istirahat? Mungkin habis ini pelajarannya Pak Gusti Bu untuk praktek di lahan. Oke, sebelum ke Pak Gusti, tolong menemui Bu Rahma dulu ya nak untuk meminta maaf bersama teman-teman. Oke, terima kasih ya nak. Bisa meninggalkan ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galis dari kelas 11 TMI. Terima kasih untuk Bu Desi. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi masalah saya supaya saya tidak sering membolos. Setelah ini saya berjanji tidak akan membolos lagi dan saya akan bangun lebih pagi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zabrina dari kelas 11 TMI. Terima kasih untuk Bu Desi. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi masalah saya supaya saya tidak bermain HP saat pelajaran. Setelah ini, saya berjanji untuk tidak akan melakukan hal tersebut karena sudah tidak tertib dan tidak menghargai guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.